posisi kamu menang di persidangan ketika membela orang yang bersalah. Mm-mm. Ketika kamu dalam keadaan menang, nah di situ perasaan kamu merasa bangga bisa memenangkan persidangan itu, atau kamu merasa bersalah gitu terhadap orang yang menjadi lawan kamu di persidangan gitu. Padahal kamu tahu gitu lawan kamu itu dia dalam keadaan posisi benar gitu. Kalau menang mungkin suatu maksudnya kepuasan tersendiri kali ya menurut aku, ketika aku bisa memenangkan suatu kasus itu adalah kepuasan tersendiri bagi aku gitu. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk klien aku. Masalah bagaimana dengan diri aku ketika aku berada di pihak yang salah ya, seperti yang aku katakan tadi bahwa dalam dunia hukum itu kita tidak bisa menjudge orang itu bersalah ataupun orang itu benar gitu. Kita harus mempelajari lebih lanjut kasusnya itu seperti apa, faktor-faktor ringannya, pemberatnya bagi klien itu aku itu seperti apa. Jadi seseorang itu ketika melakukan suatu tindak pidana itu menurut aku dan menurut fakta yang ada yang setelah aku menangani beberapa kasus belum tentu dia bersalah gitu. Kayak yang tadi aku bilang, banyak faktor-faktor. Mungkin ada faktor ekonomi, keadaan memaksa kenapa dia melakukan hal itu, atau mungkin untuk bela diri, atau mungkin banyak faktor lah itu gitu. Jadi sebisa mungkin ketika aku tidak bisa maksimal memberikan pengurangan hukuman, dalam arti misalkan klienku banyak melakukan kesalahan, ya aku akan sebisa mungkin berusaha gitu supaya klien aku ini hukumannya tidak seberat yang dituntut oleh jaksa gitu. Alhamdulillah, tapi ketika aku berpihak di pihak yang benar, aku bisa memberikan suatu pembelaan yang maksimal gitu. Itu kepuasan yang sangat luar biasa sih untuk aku gitu ya. Berarti aku sudah bisa melakukan yang terbaik sebagai seorang penegak hukum. Gitu. Nah sekarang gini, aku coba kasih ilustrasi ya, kamu misalkan aku kasih satu contoh kasus misalkan. Nah aku pengen tahu posisi kamu mau melakukan hal apa gitu ketika kamu membela salah satu dari mereka gitu kan. Misalkan si A ini orang kaya gitu kan, terus si B ini orang nah, si B ini taruhlah maling ayam si B ini terhadap si A gitu kan. Si B ini ayam si A. Si B ini maling ayam si A. Oke. Ya. Terus kemudian si A dia melaporkan ke pihak berwenang. Nah, ketika menuju proses persidangan, kamu diminta si A untuk menjadi kuasa hukum dia. Nah, apa yang kamu lakukan itu? Kamu akan tetap berusaha misalkan menjebloskan si B, padahal si B dalam keadaan miskin gitu kan, dia tidak punya. Atau kamu akan memberikan advice kepada si A supaya laporan itu bisa dicabut terhadap si B. Nah, gimana posisi kamu sebagai lawyer? Oke, berarti aku ada di pihak orang yang dicuri ayamnya oleh pihak si B yang dari segi ekonominya kamu ada di lemah ya. pihak si A lah, kamu di pihak si A. Ya, aku ada di pihak si A berarti kan. Ya. Aku membela klien aku yang ayamnya istilahnya dicuri oleh ada masyarakat yang sisi ekonominya lemah, dia miskin ataupun ekonominya. Apalagi di tengah situasi pandemi ini kan. Pandemi seperti ini gitu kan. Jadi gini, jadi apa yang akan aku lakukan ketika aku menerima kasus ini, aku pasti mempelajari dulu gitu. Mungkin dari segi hukum si B ini yang telah mencuri ayam ini bersalah gitu. Dia memang bersalah, cuma aku sifatnya di sini berarti kan membela klien aku. Jadi dalam pasal 362 ketika dia mencuri itu dia dihukum selama 5 tahun. Berarti kan gitu kan. Cuma di sini kan ada faktor ekonomi, kenapa dia melakukan hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin ketika aku berada di posisi ini, aku akan menyatakan bahwa apa yang dilakukan si yang mencuri ayam ini dia bersalah gitu.
Cuma mungkin di sini aku harus mempertimbangkan juga faktor-faktor peringannya gitu untuk si A ini. Seperti mencuri, misalnya 5 tahun itu ya mungkin nggak 5 tahun gitu loh. Jadi pasti ada bentuk pengurangan bagi si yang mencuri ini gitu loh. Dan aku juga pasti akan banyak berdiskusi dengan klienku ini gitu. Aku akan banyak diskus dengan dia. Aku menyatakan bahwa ini nih si A ini misalkan mencuri ini ada faktornya ini loh gitu loh. Aku akan memberikan pemahaman kepada klienku secara hukum gitu loh. Bagaimana pandangan hukum terhadap kasus ini. Jadi apabila hukumannya itu ada suatu pengurangan akibat adanya suatu faktor tadi dan aku akan sampaikan ke klienku bahwa ini mungkin tidak akan sampai 5 tahun dihukumnya. Jadi sifat kita di sini adalah memberikan efek jera atas tindak pidana yang dia lakukan meskipun tidak maksimal gitu, dan klienku harus bisa menerima hal itu sih paling. Terus, nah sekarang gini, kenapa kamu tidak memberikan edukasi kepada klien kamu kalau misalkan dia suruh laporannya dicabut aja gitu? Karena gini, kalau misalkan kita melihat dari sisi humanismenya kan, kenapa misalkan si B bisa mencuri ayam si A, ya kan? Karena si A kan tidak memberikan subsidi silang gitu kan, tidak memberikan sebagian hartanya kepada si B. Coba kalau misalkan si A memberikan sebagian hartanya kepada si B, mungkin peristiwa pencurian ayam itu tidak bakal terjadi gitu kan. Nah, kenapa kamu tidak memberikan masukan seperti itu terhadap mereka? Enggak, tadi enggak jelas juga. Maksudnya pihak si A ini sebagai pihak apa? Pemerintah atau apa gitu? Kamu nggak menjelaskan tadi sama aku. Si A ini sebagai pihak orang yang ayamnya dicuri. Jadi gini, dalam hukum itu, ntar dulu deh, bentar. Maksud aku di sini, dalam hukum itu ada namanya pihak masa untuk berunding gitu. Ketika aku menerima kasus ini, aku akan berunding dulu dengan klienku. Itu jawaban aku ketika klienku menyatakan dia akan tetap melanjutkan kasus ini berdasarkan proses hukum yang berlaku. Tapi ketika aku setelah berunding dengan klienku, aku lihat faktor-faktor yang ada dan dia bersedia untuk berunding dengan si pihak yang mencuri ayam ini misalkan, ya pasti kita akan mengusahakan untuk damai dulu gitu. Aku akan berikan pahaman pada dia bahwa ada faktor loh kenapa dia mencuri gitu. Ada keadaan memaksa, keadaan ekonominya lemah gitu kan. Jadi aku akan memberikan pemahaman pada klienku ini secara hukum. Ya ketika berunding itu klienku bersedia, mungkin dia akan mencabut laporannya gitu. Tapi ketika klienku tidak bersedia mencabut laporannya, ya mungkin aku akan melanjutkan gitu berdasarkan proses hukum yang berlaku. Tapi mungkin hukumannya aku akan berikan pemahaman kepada dia, nggak bisa nih 5 tahun gitu loh hukumannya ini pasal 362 KUHP. Berarti kamu ketika kamu menjadi klien dia, ketika misalkan klien kamu pengen tetap lanjut, berarti kamu memilih untuk lanjut daripada kamu mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya dia gitu. Iya, lanjut gitu. Tapi kalau aku begini, aku menangani suatu kasus nih, seperti contoh kemarin aku menangani kasus Luar Batang gitu loh. Aku berpihak di pihak Habib Fahmi Alaidrus yang kasus pengeroyokan Habib di Luar Batang itu. Aku pelajari, pahami dan mendalami kasus itu, tapi aku merasa pada saat itu ketika aku akan melanjutkan, kebetulan waktu itu aku perlu, dan maksudnya dalam kasus ini ada peran Bang Anies lah membantu sebagai Gubernur DKI dalam menyelesaikan kasus ini. Tapi ketika aku sudah mau melanjutkan kasus ini kepada Bang Anies Baswedan, aku merasa loh kok nggak ada jalan gitu loh dari Allah gitu loh. Seakan-akan ridha Allah nggak turun dalam kasus ini gitu. Jadi prinsip aku adalah aku akan menerima semua kasus yang aku diberikan pada aku oleh klien, tapi ketika tidak ada ridho Allah di dalamnya gitu, dalam arti
mungkin aku banyak menemukan kendala, atau mungkin ketika aku sudah meminta petunjuk Allah tetapi jalan itu tidak ada, itu yang menjadi prinsip aku adalah aku akan mengundurkan diri dari kasus itu gitu. Seperti kemarin juga gitu. Tapi aku tetap sampaikan ke klienku semoga kalau kasus ini cepat selesai dan apabila klienku ada di pihak yang benar, semoga ada ridha Allah di dalamnya. Gitu. Oke, oke kita lanjut ya pertanyaannya. Ya boleh. Kita balik lagi ke situasi pandemik ini ya. Karena kan posisi kamu kan domisilinya kan di Jakarta ya kan, di ibu kota, dan pemerintah pusat juga kan dekat juga kan, ya namanya juga ibu kota. Kita di situ kan ada dua pemerintahan kan, yang provinsi dengan pemerintahan pusat. Nah, pertanyaanku itu, kamu itu kan sebagai orang hukum ya. Nah, sejauh mana sih kebijakan pemerintah dalam keadaan pandemi ini, sampai udah sesuai nggak sih dengan perundang-undangan yang berlaku gitu di dalam berlaku. Jadi gini. Pasti kan nanti dulu. Ketika pandemi ini berlangsung, pasti kan ada kebijakan darurat yang dikeluarkan oleh kedua pemerintahan itu kan, baik di maupun di pusat gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri, kebijakan yang mereka keluarkan itu baik dari pusat maupun dari pemerintah yang baik, yang berpihak belum kepada rakyat, itu juga kepada orang-orang, kepada masyarakat. Memang terkena dampak langsung pandemi ini, baik dari usahanya ataupun dari pekerjaan. Jadi seberapa efektif gitu ya kebijakan pemerintah? Oke. Jadi gini, menurut aku gitu ya, di Indonesia, gitu, di Jakarta terutama, yang menurutku tindakannya mungkin sudah cepat dan tepat gitu. Terutama Gubernur Bang Anies Baswedan dalam hal ini, menurutku, menurut aku udah tepat sih. Maksudnya ketika mulai isu dari COVID-19 ini mulai merebak, dia buru-buru menyatakan lockdown gitu. Dengan tidak lupa dengan kebijakan dari pemerintah gitu. Seperti keluar harus menggunakan masker. Terus jaga jarak, physical distancing, hindarilah tempat-tempat yang menimbulkan suatu keramaian gitu, dan imun kita pun harus dalam kondisi yang baik gitu. Aku pribadi juga berusaha mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti kayak vitamin C dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh imun tubuh. Jadi kemudian ketika rapat-rapat juga kita tetap harus menjaga jarak gitu kan, dan ketika kita harus ada keadaan urgent yang keluar rumah, kita harus membatasi jamnya gitu. Seperti kayak contoh aku gitu, aku dalam bertemu dengan klien, diskusi, rapat, dan lain sebagainya biasanya bisa sampai jam 9 atau jam 10 malam. Tapi dengan adanya COVID-19 ini aku batasin gitu, jam 9 aku udah harus sampai rumah. Gitu kan. Aku juga menjaga kondisi kebijakan dari pemerintah pusat sendiri gimana? Kalau kebijakan dari pemerintah kita, menurut aku sudah dari Pemprov DKI Jakarta sudah cukup baik ya, gitu kan. Tapi yang selalu jadi masalah di sini adalah bagaimana cara masyarakat juga mematuhi hal itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya dia tetap menggunakan masker, jarak, menghindari tempat keramaian, terus mengurangi jadwal pertemuan dan lain sebagainya gitu kan. Karena di Jakarta juga masih banyak yang belum, misalkan karena faktor ekonomi dia tidak bisa beli masker, jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa pakai masker gitu. Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat masing-masing. Kalau gitu. Misalkan dari kebijakan pemerintah pusat sendiri gimana? Dari pemerintah pusat? Cukup baik sih gitu kan. Sudah cukup baik dari pemerintah pusat, Pak Jokowi selaku presiden. Menurutku masih banyak masyarakat di sini yang masih mengeluh gitu loh, bantuan sosialnya kok nggak banyak yang belum nyampe di masyarakat gitu. Teman Pak Jokowi di sini juga sudah gitu dengan memberikan himbauan-himbauan agar supaya penyebaran COVID-19 ini nggak semakin luas gitu, dengan
yang tadi aku sebutkan gitu, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menghindari tempat yang akan menimbulkan keramaian sehingga dapat memperluas penyebaran COVID-19 gitu, menjaga jarak ketika kita harus ada dalam suatu pertemuan, meeting atau dan lain sebagainya, mengurangi waktu pertemuan gitu, menjaga imun tubuh gitu. Seperti kayak misalnya kita harus banyak berolahraga gitu supaya tidak gampang terkena lah gitu. Itu menurut aku selain daripada himbauan pemerintah yang harus kita taati juga kesadaran di kita masing-masing juga gitu. Karena menurut aku ketika pemerintah menyatakan patuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti sebutan tadi, tapi dalam diri masyarakat itu sendiri tidak ada kesadaran gitu bahwa aku harus menjaga diri aku gitu loh. Aku harus sadar bahwa ini adalah virus yang harus kita perangi gitu. Ketika tidak ada kesadaran itu ya sulit juga gitu loh. Seberapa usaha pun Pemprov DKI maupun pemerintah dalam hal ini Presiden Pak Jokowi selaku Presiden ketika tidak ada kesadaran dalam diri masyarakatnya itu sendiri ya susah gitu loh. Jadi kita di sini kita memerlukan tindakan cepat dari pemerintah maupun Pemprov DKI maupun para anggota dewan yang merupakan wakil rakyat juga tindakan cepat dan tepatnya, tapi kita juga di sini memerlukan kesadaran dari masyarakat sehingga kita dapat bekerja sama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini sehingga ujian ini juga cepat berakhir gitu loh atas izin Nah, Allah. menurut kamu sekarang PSBB ini sudah tepatkah gitu diberlakukan atau belum sih PSBB? Karena menurutku semenjak PSBB juga kan sebelum puasa tuh pas sebelum puasa pas pertama kali hari pertama puasa itu kan udah ada 1 juta pergerakan dari penduduk masyarakat Jakarta gitu kan yang keluar dari ibu kota. Nah, menurut kamu apakah efektifnya di situ gitu PSBB itu? Sedangkan hari pertama aja sudah 1 juta, wah sekarang kita belum tahu nih hari ini sudah berapa juta nih Iya benar. pergerakan masyarakat menuju ke daerah gitu yang kita sebut pulang kampung lah, bukan mudik kalau kata. Yang menurut kamu gimana Pak memang sudah efektif tuh PSBB? Keefektifan PSBB ya. Kan sebenarnya PSBB ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat maupun supaya penyebaran COVID-19 ini cepat berkurang gitu atau tidak menyebar lebih luas lagi gitu kan. Cuma mengenai efektif atau tidaknya gitu pemerintah pusat maupun daerah maupun presiden kita Pak Jokowi sudah berusaha gitu. Jadi kembali lagi yang aku bilang tadi gitu, kembali kepada kesadaran dari aware mereka terhadap masyarakat, terhadap lingkungan maupun terhadap dirinya sendiri. Ini kita sudah sama-sama berusaha untuk masyarakat. Kita tahu sendiri lah, misalnya kita nonton berita masih banyak masyarakat keluar rumah gitu loh terhadap PSBB ini karena ada keadaan yang memaksa dia dalam arti harus keluar rumah karena ada suatu kepentingan yang urgent. Lihat gitu kan Pak Ridwan Kamil juga memberikan ketika kita mau keluar rumah harus ada surat izin gitu. Surat izin seberapa penting sih mereka ini dan apabila mungkin tidak bisa keluar rumah gitu kita sudah berusaha baik dari kembali pada kesadaran masing-masing daripada masyarakatnya gitu. Apakah Ya memang itu aku gimana? Apakah memang kurangnya kesadaran masyarakat atau memang peran aparatur pemerintahnya sendiri kurang maksimal gitu? Karena gini, kenapa misalkan masyarakat pergerakan masyarakat masih banyak gitu kan, masih banyak lah pergerakan masyarakat. Karena menurutku informasi yang pemerintah pusat ataupun daerah itu keluarkan, menurutku masih belum valid gitu. Jadi berapa orang yang menjadi apa namanya, yang menjadi PDP, ODP gitu kan, atau yang meninggal, belum valid. Akhirnya membuat masyarakat ya sadar nggak sadar gitu. Karena menurutku ya karena memang pemerintah sendiri kurang valid itu dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
kemudian aturan yang diperlakukan juga ya mereka belum sepenuhnya